Shalom, salam podcast eksposisi M116. Kita akan belajar tentang apa kata Alkitab tentang kelimpahan. Konsis Oxford English Dictionary mendefinisikan kelimpahan sebagai sesuatu dalam jumlah yang sangat besar, keadaan yang berlimpah atau makmur. Dalam perjanjian lama Israel hidup dengan persediaan sumber daya yang terbatas. Jadi kelimpahan adalah simbol berkat Tuhan atas penyediaan fisik dan kesejahteraan rohani dan elemen utama Alkitabiah dan harapan masa depan Israel. Dalam perjanjian baru kelimpahan menonjol dalam perjanjian baru tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Lihat Yohanes 10 ayat ke-10. Terjemahan Alkitab yang lebih lama seperti King James Version tahun 1611 menggunakan kata bahasa Inggris plenty abound atau plenty dan plentifully dengan kebebasan yang besar untuk menerjemahkan sekitar 20 kata Ibrani dan hampir sebanyak itu kata-kata Yunani. Istilah-istilah sering digunakan untuk menggambarkan aspek-aspek karakter Tuhan yang terbatas seperti kasih dan kesetiaannya. Para penulis perjanjian lama menyatakan bahwa Allah berlimpah dalam kasih setianya. Lihat Keluaran 34 ke 6, Bilangan 14:18, Mazmur 86 ayat ke-5 dan ayat 15, Yoel 2 ayat 13. Mereka mengingat dan mengandalkan kelimpahan kasih setianya dan kesetiaan yang menyelamatkan. Mazmur 69 ayat 13, lihat juga Mazmur 5 ayat 7, Yesaya 63 ayat 7, Ratapan 3 ayat 32. Mereka mengandalkan belas kasihan Tuhan karena Ia akan memberi pengampunan dengan limpah. Yesaya 55 ayat ke-7. Allah menyediakan hujan yang berlimpah bagi umatnya. Mazmur 68 ayat ke-10. Lihat juga 1 Raja-Raja 18 ayat ke-41, Ayub 36 ayat 28, Yoel 2 ayat 23. Tentang air, Mazmur 1 ayat 3, Mazmur 78, 20, Bilangan 24 ayat ke-7. Buah dan tumbuh-tumbuhan, Yehezkiel 47 ayat 12, Daniel 4 ayat 12, Wahyu 22 ayat yang kedua. Makanan, Bilangan 13 ayat 27, 2 Tawarikh 31 ayat ke-10. Mazmur 37 ayat 19, Amsal 3 ayat ke-10, tanah yang luas untuk ditinggali. Kejadian 26 ayat 22, Keluaran 3 ayat ke-8, Mazmur 31 ayat ke-8, Mazmur 66 ayat ke-12, dan berkat berupa kekayaan dan kemakmuran materi. Kejadian 24 ayat 35, Ulangan 8 ayat 8 sampai ke-10. Kelimpahan materi seringkali merupakan pahala atas ketaatan kepada Tuhan. Imamat 26 ayat 3 sampai 5, Ulangan 36 sampai ke-9, Ayub 42 ayat ke-12. Meskipun tidak selalu, lihat Ayub 1 ayat 12, Ayub 2 ayat ke-6, Mazmur 37 16, Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Alkitab banyak berbicara tentang kelimpahan rohani, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kuasa ilahi Allah telah dicurahkan dengan berlimpah atas nama umatnya. Sejak zaman penciptaan hingga pembebasan Israel dari perbudakan di Mesir dan di setiap zaman sejak itu. Ulangan 9 ayat 26, Mazmur 93 ayat ke-4, Yoel 2 ayat 29 sampai 32. Roma 1 ke-20, melalui Yesus Kristus kelimpahan kuasanya adalah berkat rohani yang sekarang bekerja di dalam kita dan melalui kita sebagai orang percaya. Efesus 1, 18 sampai 20, pasal 3 ayat ke-7 dan ayat yang ke-20. Rasul Paulus berbicara tentang kekayaan kasih karunia yang tak terukur. Efesus 2 ayat 6 ke-7, lihat juga Roma 5 ayat ke-20. Kasih karunia Allah adalah berkat rohani yang telah dicurahkan dengan berlimpah-limpah kepada mereka yang ada dalam Yesus Kristus. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu dalam segala hal berkecukupan dapat berlimpah-limpah dalam setiap pekerjaan baik. 2 Korintus 9 ayat ke-8. Kasih karunia Allah berlimpah kepada kita memenuhi setiap kebutuhan kita sehingga kita pada gilirannya dapat bermurah hati berbagi kepada orang lain. 2 Korintus 9 ayat 9 sampai ke-14. 14. Melalui kasih karunia Tuhan yang berlimpah kita telah diampuni dengan berlimpah-limpah. Efesus 1 ayat yang ke-7, dipenuhi dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. 1 Timotius 1 ayat yang ke-14. Rasul Petrus menggambarkan kelimpahan kasih karunia dan damai sejahtera Allah sebagai sesuatu yang telah dilipat gandakan bagi kita. 1 Petrus 1 ayat kedua, 2 Petrus 1 ayat yang kedua. Perkalian atau duplikasi kasih karunia-Nya dari kita kepada semakin banyak orang menghasilkan kelimpahan atau peningkatan ucapan syukur. 2 Korintus 4 ayat 15, 9 ayat 11 sampai ke-12. Alkitab juga mengilhami harapan bagi orang percaya dengan memastikan berkat-berkat masa depan yang berlimpah dari Tuhan. Meskipun kita melewati banyak pencobaan dan masalah dalam kehidupan saat ini, pengalaman-pengalaman ini mempersiapkan kita. 1 Petrus 5 ayat ke-10,
mengembangkan kita, Yakobus 1 ayat 2 sampai 3, dan menghasilkan bagi kita kelimpahan masa depan yang jauh lebih besar daripada semuanya itu dan yang akan tetap untuk selama-lamanya. 2 Korintus 4 ayat ke-17, lihat juga Roma 8 ayat ke-18, Yesaya 64 ayat yang keempat. Janji Allah tentang kehidupan kekal yang berlimpah jauh melampaui harapan kita dan bahkan imajinasi terliar kita. Yohanes 10 ayat ke-10, Mazmur 31:19, 1 Korintus 2 ayat 9, kemudian 2 Petrus 1 ayat ke-11 dan Wahyu 21 ayat yang keempat. Demikianlah tentang apa yang dimaksud dengan kelimpahan. Shalom.